Ketemu lagi dengan saya di Leksi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan juga kesehatan kamu dari tanggal 30 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025. Melewati 1 tahun ya. Oke, seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu tidak berkenan dengan suasana hati kamu, ya kamu ngerasa itu terlalu sensitif, jangan diambil hati, karena ini bukan personal. Anggap ini sebagai reading for fun ya. Oke. Ada the Fool, ada Page of Wands, Three of Wands, Two of Cups, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Eight of Cups dan juga Five of Swords. Wow. Ada yang pening, pusing, dealing dengan konflik, ada yang dealing dengan pertengkaran, bertengkar sama pasangan. Ada Eight of Cups, bisa jadi karena ada miskomunikasi ya. Entah kenapa saya ngerasa seperti ada beberapa di antara kamu yang miscommunication sama pasangan. Ada yang kesal, kecewa, ada yang pergi, meninggalkan. Mungkin dia ngerasa udah hubungan ini udah terlalu toxic, jadi ya gak baik lagi, udah dah, aku nggak percaya lagi sama dia. Ada beberapa di antara kamu juga udah ngerasa apatis ya udah nggak percaya lagi dengan cinta-cintaan. Sekarang malah lebih fokus ke karir, ke keuangan ya. Dan itu bagus sih, di satu sisi ada sesuatu yang menjadi tempat kamu mengalihkan fokus kamu, daripada kamu misalnya malas kerja tapi di percintaan juga udah apatis ya kan. Lebih bagus benar-benar mencintai pekerjaan, walau di karir walau di asmara ya benar-benar udah nggak ini lagi, nggak yakin lagi gitu. Kadang ya kalau asmara itu, jodoh itu bakalan dipertemukan dengan sendirinya seiring dengan waktu ya kan. Oke. The Fool ini jadi simbol energi innocence, bisa juga carelessness, seperti ada kecerobohan, ketidaktahu-menahu. Mungkin ada di antara kamu yang kurang paham, kurang mengenal sosok si dia ya, yang menimbulkan konflik, miscommunication ya, hingga adanya keretakan di dalam suatu hubungan, keraguan. Saya ngerasa ini hubungan yang baru dijalanin, atau mungkin belum benar-benar kenal satu sama lain sampai ke titik-titik terdalamnya gitu. Oke, ada Page of Wands, ada passion, ada semangat, ada gairah, ada rasa cemburu yang timbul di sini nih, di dalam diri kamu. Ya, biasa hubungan baru seperti itu ya kan. Masih berbunga-bunga, cemburu-cemburu itu, kalau nggak ada cemburu berarti nggak ada suka. Dan ada Three of Wands, ada penantian. Beberapa di antara kamu mungkin masih belum menemukan pasangan hingga sekarang ya, masih menunggu, masih lihat-lihat, masih menantikan. Ada juga beberapa di antara kamu udah ada yang deket-deket gitu, cuman LDRan, belum ketemuan, pengen ketemu, masih nunggu. Ada Two of Cups, ada komunikasi. Dan sepertinya di sini ya, untuk beberapa di antara kamu yang mungkin apatis mengenai percintaan, gak yakin lagi dengan percintaan, atau kamu meragukan hubungan kamu dengan seseorang, apakah dia bakalan tiba apa enggak, dia bakalan serius apa enggak, berkomitmen apa enggak, bakalan melamar aku apa enggak. Kalau kamu meragukan itu, mungkin kamu perlu ini terkoneksi dengan your higher self ya, connect yourself to your higher self. Higher self itu intuisi, spiritual guidance, ataupun jiwa kamu, to your soul, dengan jiwa kamu. Kadang kita nggak bisa ngejawab dengan logika, kita bisa mendapatkan jawaban itu lewat suara hati.
Kita itu setiap orang itu punya spiritual guidance, punya malaikat penjaganya masing-masing, punya spiritual connection, ada koneksi spiritualnya terhadap semesta, terhadap kosmos. Semua orang itu memiliki itu. Cuman kemampuannya beda-beda karena nggak dilatih. Bukan berarti karena saya baca-baca kartu saya lebih peka gitu. Enggak, kamu juga bisa kok jadi tarot reader gitu ya kan. Kalau kamu melatih emotional connection kamu, kamu melatih intuisinya kamu. Oke. Untuk the full. Untuk the full-nya kita klarifikasikan Gemini ada Ace of Pentacles. Wow, ini selalu muncul nih di setiap bacaan ya. Harusnya dia muncul di karir, malah muncul di asmara. Itu dia ya. Kadang asmara atau karir ini bisa vice versa. Saya baca di karir, malah cocok yang karir ke asmara, yang asmara cocok karir gitu. Jadi ya saya kalau boleh saranin buat teman-teman Gemini, ditontonin aja dua-duanya ya. Untuk bacaan saya bagi dua, untuk asmara dan karir, dua-duanya boleh ditonton supaya bisa ngebandingin. Untuk Ace of Pentacles, saya ngelihat ini adalah peluang, kesempatan, ada harapan, ada potensi. Ini potensi, sesuatu yang mungkin. Jadi kalau kamu meragukan kamu bakal berjodoh sama seseorang, atau kamu memiliki jodoh dengan karakteristik yang seperti ini, itu gitu, kamu udah punya kriteria itu dan kamu meragukan itu, kamu salah. Ada potensi di sini, ada peluang, ada kemungkinan. Jadi orang yang positif kan dia akan selalu melihat kemungkinan. Sama seperti kegagalan ya. Orang yang positif, yang orang sukses atau orang positif, dia akan melihat kegagalan sebagai proses pembelajaran menuju pencapaian, atau melihat tantangan itu sebagai proses dia untuk menjadi lebih baik lagi. Bukan melihat itu sebagai kegagalan atau melihat itu sebagai hambatan, enggak, malah melihat itu sebagai tantangan gitu. Nah itu biasanya orang-orang yang positif nih ya, vibes-nya. Nah kalau kamu melihat tantangan di hadapan kamu itu sebagai proses pembentukan diri kamu, pikiran, spirit kamu menjadi lebih dewasa, kamu tidak akan meragukan hal-hal baik terjadi di dalam kehidupan kamu. Kamu akan menjadikan itu, bahkan menjadikan itu sebagai pembelajaran bagi kamu ya. Kesempatan kamu menjadi belajar untuk mengupgrade diri kamu. Kalau kita pengen yang terbaik, kita pengen memperoleh produk yang upgrade gitu, the latest, yang ter-up to date, ya kita kan harus update diri kita juga. Kalau kita pengen cewek cowok yang pintar, kita kan harus pintar juga. Kita pengen cewek cowok yang status sosialnya bagus, ya kita juga harus mengupgrade diri kita gitu. Ya, kalau kamu malas-malas kerja atau kamu cuma duduk doang gitu ya kan, pengennya yang datang yang sosial statusnya high gitu kan, itu kan namanya mimpi ya. Oke, saya yakin dan percaya bahwa Gemini berpikir realistis dia orangnya gitu. Cuman kadang saking terlalu realistisnya, jadi dia meragukan dirinya, peluang yang ada gitu. Kamu mungkin berpikir, nggak mungkin aku dapat si dia. Orang dia cantik sekali, ganteng sekali. Dia orang kaya, aku enggak, biasa aja. Ya kita nggak tahu juga ya kan. Mungkin dia melihat kamu karena kamu sosok yang karismatik, atau kamu sosok yang pekerja keras, walaupun kehidupan ekonomi kamu biasa-biasa aja, tapi kamu ada semangat juangnya, itu menjadi nilai plus di mata dia. Dan ternyata diam-diam dia suka sama kamu. Kalau kamu
membuka hati di situ, nggak memberikan kesempatan itu, yang kamu nggak akan tahu. Ya maka dari situ selalu open, be open, just open, terbuka aja gitu ya. Cuman ya jangan terlalu berharap, gimana ya, let it flow gitu, biarin mengalir. Belajar untuk mencintai diri kamu lebih dulu sekarang, juga mencintai pekerjaan ya, karena kalau kita nggak punya uang, kita mana bisa self healing, mana kita bisa mencintai diri kita, nge-treat diri kita dengan baik, ya kan? Oke, ada Six of Wands. Ya, ada kemerdekaan, ada bernafas lega, ada rasa senang, ada freedom. Ada freedom. Mungkin karena ini liburan juga kali ya. Semacam ada kebebasan yang kamu rasakan. Seperti bebas berekspresi, bebas untuk berpetualang, bebas untuk jalan-jalan. Ada beberapa di antara kamu yang single. Kamu bebas memilih. Ini bebas memilih. The Star. Ada harapan-harapan. Di dalam kebebasan memilih ini, justru peluangnya sangat besar untuk memperoleh sesuai dengan kriteria kamu. Ya, tetapkan kriteria kamu dan upgrade diri kamu kalau kamu pengen yang terupgrade, terupdate, pasangan yang terupdate ya. Ada The Star, harapan-harapan, tetap ada harapan ya, jangan jadi apatis ya, jangan jadi nggak percaya ya. Ada orang gitu karena dia udah terluka, udah pernah terluka jadi nggak percaya cinta. Kan nggak semua orang sama ya, mungkin masa lalu kamu aja, orang yang pernah nyakiti kamu aja yang seperti itu, tapi belum tentu semua orang seperti itu. Oke, untuk Page of Wands, untuk Page of Wands-nya Gemini. Page of Wands, ada The Lovers, wow. Ada The Wheel dan juga Eight of Pentacles. Ya, kamu di sini berusaha untuk mengupgrade diri kamu. Iya, kamu tahu bahwa kalau aku pengen pasangan yang ter-up to date, maka aku harus up to date. Aku pengen pasangan yang status sosialnya bagus, aku harus membenahi diriku, status sosialku juga harus bagus. Itu bagus. Wheel of Fortune, dan ini kesempatan ini selalu ada. Dia selalu berputar nih. Cuman kamu harus hati-hati ya, harus memang telaten, harus benar-benar selektif di dalam memilih pasangan. Ya, jangan terbuai. Kalau di sini saya ngelihat kamu positif, positif energinya ya untuk memilih pasangan. Mungkin di karir aja yang agak ini, agak-agak pening, agak-agak berat ya. Oke, untuk Three of Wands-nya ada Queen of Swords, ada The Hierophant, dan juga Knight of Pentacles. Untuk debat awal dari kamu ada Four of Wands, juga Ten of Wands. Wow. Ya, kalau kamu ngerasa terbebani menantikan seseorang, ya maka akan semakin terbebani kalau kita fokusin. Penantian itu, kalau kita fokus pada penantian kita, maka akan terasa lama, akan terasa bosan, dan itu bisa menimbulkan keraguan. Datang nggak dia? Ada nggak jodohku? Aduh, suka nggak dia sama aku? Kayaknya nggak suka deh. Terakhir jadi mikirnya negatif. Ya kan? Nah, ada baiknya fokus itu dialihkan pada hal-hal yang produktif. Misalnya di dalam penantian kamu ini, kamu produktifkan diri kamu di suatu bidang, berkarya, bekerja. Ya fokus untuk meningkatkan status sosial itu tadi ya. Pekerjaan kamu lebih produktif, kamu lebih aktif secara fisik. Ya, dengan demikian kan waktu penantian tadi kan tidak menguras perhatian kamu. Dan yang namanya jodoh nggak akan kemana. Kalau memang dia itu benar-benar menginginkan kamu, dia akan datang. Ya, jodoh itu nggak akan kemana. Kita nggak tahu loh. Saat di keaktifan kamu di dalam bekerja, ternyata di situ kamu temukan jodoh kamu, ya kan? Ya, ada Queen of Swords, The Hierophant, Knight of Pentacles.
Ya, ada kebahagiaan. Senang aja sih gitu. Cuman di balik itu kadang kamu ngerasa uh, terbebani di dalam penantian. Mungkin kamu ngerasa sedikit terbebani, apalagi kamu yang single ya. Orang lain pada punya pasangan atau mungkin orang tua kamu tanyain kamu, di usia segini kok belum nikah-nikah gitu ya. Nah sementara kamu kan di sini nggak mau buru-buru ya, masih tahap seleksi seleksi alam gitu ya. Ya saya ngelihat ada beberapa di antara kamu yang single parent malah. Usianya udah mature tapi belum menikah. Ya orang urus ya kan, daripada salah pilih. Lebih bagus lambat asalkan selamat dan juga pasti ya kan. Ya, oke. Untuk Two of Cups. Two of Cups-nya ada Seven of Swords, Eight of Cups, dan juga Five of Swords. Wow. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, sesama elemen kamu. Ini bisa jadi kamu juga ya, nggak menutup kemungkinan. Kalau di bacaan saya ini adalah energinya si dia yang dealing sama kamu. Ini ada nih energi yang pening, pusing, yang kecewa sama kamu. Dia kecewa sama kamu, pening, pusing, seperti ada miscommunication yang terjadi antara kamu dengan si dia. Dia kesel sama kamu, terus dia ninggalin kamu. Ya. Tapi dia berusaha sebenarnya di sini. Dia ngerasa bahwa dia berusaha untuk menghindari konflik dari kamu. Dia berusaha di sini untuk ngejaga komunikasi kamu dengan dia berjalan dengan lancar. Ya, berusaha ngejaga supaya tidak ada miscommunication. Tapi ya terjadi aja juga gitu. Terakhir dia kesel, dia jadi diam. Kayaknya ada yang ngediamin kamu di sini ya. Ya, ada untuk debat sama dedek kamu ada Seven of Wands dan juga Knight of Wands. Tapi untuk the bottom dan the topnya bagus tuh. Sepertinya ini untuk sementara waktu aja ini. Oke. Saya lihat spiritual guidance kamu, kira-kira apa pesan spiritual guidance kamu untuk Gemini ini? Untuk Gemini ya, spiritual guidance Gemini. What do you choose? Ya, kamu memilih apa? Memilih love atau fear? Memilih cinta atau takut? Rasa takut, rasa khawatir. Nah, di sini mungkin ya konflik ini terjadi berawal dari miskomunikasi. Miskomunikasi ini muncul akibat adanya dorongan keraguan, kekhawatiran. Bisa kan di dalam pasangan ya, pacaran gitu ya kan, apalagi LDRan. Kadang kan kita meragukan pasangan kita. Jadi omongan kita itu kadang kayak meragukan dia, nyindir dia atau apa yang menjadi bumbu-bumbu di dalam komunikasi itu yang sebenarnya ini merupakan ini ya manifestasi rasa takut, khawatir gitu. Terakhir jadi menimbulkan adanya miscommunication. Pasangan jadi ngerasa nggak nyaman terus berantem. Nah, kalau ini kalau hubungan dilandasi kekhawatiran, rasa ketakutan, maka yang ada di sana konflik terus. Ya. Tapi kalau hubungan dilandasi atas dasar cinta dan kepercayaan, maka ini bakalan berjalan mulus. Oke? Untuk yang kedua, since I noticed that falling out of line really doesn't hurt that much, it has quite easily become my habit. Ya, setelah aku perhatikan bahwa keluar dari rasa nyamanku, zona nyamanku itu enggak menyakitkan kok, malah menjadi kebiasaan yang baik.
Ada beberapa di antara kamu mungkin menjalani hidup itu lebih nyaman sendiri. Awalnya kamu khawatir, kamu mungkin takut menjalani hidup sendiri, gak punya jodoh gitu. Tapi lama-lama kok aku ngerasa lebih nyaman sendiri ya. Yang bikin penting itu justru malah omongan dari keluarga, dari sekitar, kapan nikah gitu ya kan. Yang bikin penting. Padahal kamu sendirinya udah nyaman, sendiri pun nyaman gitu ya kan. Ada juga beberapa di antara kamu mungkin ini saya ngelihat awalnya kamu mungkin ragu menjalani hubungan sama seseorang ya, tapi ya tetap kamu jalani dan lama-lama nyaman walaupun ada terus pertengkaran, miscommunication, tetap aja di jalan gitu. Ya bisa jadi seperti itu, ada bentuk perspektif lainnya. Demikian untuk game ini, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.